Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Dira Yuris. Oke, bagaimana kabar kalian semua sebagai pengguna mesin fotokopi? Tentunya khususnya teman-teman sebagai pengguna mesin fotokopi Kyocera, karena di video ini bakalan saya nge-share masalah yang sudah dialami oleh saudara kita, tentunya sebagai pengguna mesin fotokopi Kyocera Mini atau Kyocera M2040 atau 2535 atau FS 1135 atau FS 1128. Nah, mudah-mudahan nantinya video ini bermanfaat. Yang jelasnya ini bakalan saya bongkar rahasianya atau ilmunya, di mana letak masalahnya, apa menjadi masalahnya, dan bagaimana cara mengatasinya atau cara menanganinya gitu. Atau kita cari solusinya ya. Nah, buat rekan-rekan yang baru bergabung, yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subrek-nya, karena sangat berarti, sangat berharga buat channel Dira Yuris, Bang. Dan mudah-mudahan harapan saya channel ini bisa berkembang ke depannya, supaya saya lebih semangat untuk menge-share pengalaman saya di bagian mesin ya. Tentunya bagian mesin, Bang. Begitu, Bang, ya, bagian mesin, Bang. Nah, nanti marah-marah ini, Bang. Saya mau mancing ini video kalian ini. Nah, sebelum kita bahas persoalannya, tentunya teman-teman harus melihat gambar yang kebetulan saya sudah dikirim hasil kopiannya. Coba teman-teman perhatikan gambar dari pertama. Nah, ini gambar ada beberapa sebagai sampel, ada yang timbal balik, dan tentunya kalau saya perhatikan ini dia adalah yang kotor ini balikannya ya, untuk sebagai pengguna Kyocera ini. Nah, itu macam background. Nah, kalau teman-teman lihat konternya di situ ada, saya minta juga konternya berapa, karena ini mesin Kyocera kondisi waktu belinya kondisi buka dos, buka segel. Dan saya lihat belum mencapai 300.000 kopi lembar, baru 100 lebih gitu ya. Dan saya rasa untuk jenis drumnya, kapasitas atau kekuatan drum itu, kalau dia bawaan mesin itu mencapai sampai 300.000 kopi lembar. Selama tidak ada kendala atau tidak ada masalah, baik itu kena hektar atau peluru hektar ya, dia akan sampai di 300 lembar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah perhatikan foto-fotonya, biasanya itu ya, kalau teman-teman menggunakan jenis tintanya yang kurang berkualitas, makanya kenapa saya sering sarankan menggunakan tinta yang merek Cera. Di sini saya tidak di endorse ya. Dan di sini saya tidak istilahnya nyeles. Saya tidak nyeles ini, Bang. Cuma saya ingin teman-teman yang selalu mengeluh di mesin fotokopi yang merek Kyocera sebagai pengguna Kyocera itu selalu mengalami masalah background hitam-hitam di hasil, baik di belakang kertas maupun di bagian tulisan kopiannya. Nah, itu persoalannya hanya persoalan tintanya, Bang. Makanya kalau perlu teman-teman yang dulunya menggunakan tinta merek abal-abal, saya rekomendasikan kalian sebagai pengguna Kyocera, mulai dari yang kecil sampai Kyocera yang besar, khusus mesin yang hitam putihnya, black white-nya ya, hitam putihnya. Nah, apa masalahnya di situ? Masalahnya di situ apa yang perlu dibenahi, atau masalahnya dulu itu biasanya roll. Itu ada, kita namakan itu cas roll. Ada roll di bawah di bagian drum, itu yang jenis karet ya. Dia jenis spon, bukan karet tapi spon. Nah, biasanya di situ pernah terjadi tumpahan limbah yang ada di drum ya. Limbah drum ya. Itu biasanya pernah melakukan fotokopi partai banyak ya. Dan tentunya mungkin lupa untuk kontrol limbah pembuangannya, sehingga terjadi
meluap, tinta limbahnya itu meluap, tentunya jatuh di bagian roll casnya itu ya, atau spawn rollnya itu di bagian bawah drum. Nah, dan tentunya kotor di bagian situ. Masalahnya di situ doang, Bang. Nah, kemudian dampak dari ketika terjadi istilahnya tinta limbah drum itu sudah meluap, itu akan mengotori juga bagian drumnya atau cas coronanya atau tali coronanya atau corona stainlessnya. Nah, corona stainlessnya itu kan cuma satu, menggunakan casnya, Bang. Itu satu, dan tali coronanya cuma satu. Nah, teman-teman bisa cuma lap, tapi diperhatikan jangan sampai sisa lapnya itu menyimpan istilahnya kotoran atau macam serabut-serabut kain ya. Nah, itu perlu diperhatikan karena itu nanti bakalan menyebabkan hasilnya itu hitam-hitam. Ya. Jadi bintiknya dia itu hitam kalau Kyocera ya. Beda generasi IR ya. Nah, itu kalian lap. Nah, kemudian drumnya bisa kalian lap kering aja. Teman-teman bisa lap kering drumnya menggunakan tisu. Setelah bersih secara merata keseluruhan unit drumnya, baru supaya nggak berat putarannya, teman-teman bisa kasih kenakan bedak yang secukupnya lah, nggak perlu terlalu banyak. Nah, kalian tempelin di situ di drumnya. Kalian bisa gunakan bedak baby, bedak bayi ya. Nah, kalian sambil diputar, putarnya itu pun dia harus ke belakang, bukan ke depan ya, takutnya keluar lapisan karetnya nanti terjadi bocor lagi gitu. Nah, jadi masalahnya di situ, dan mudah-mudahan kemarin saya ditelepon dari salah satu pengguna Kyocera itu, saya nggak perlu nyebut nama, tentunya dari Sulawesi Selatan gitu ya. Akhirnya saya pandu, dan ini saya share ke teman-teman yang lain, karena yang pasti, siapapun yang sebagai pengguna Kyocera, pasti akan mengalami masalah yang demikian ya. Sekalipun cepat atau lambat itu pasti, Bang ya. Karena masalah-masalah di mesin Kyocera itu larinya cuma di situ-situ doang gitu. Kalau terkait masalah teman-teman kemarin sempat bertanya masalah bagaimana cara memasang baru atau mengganti tali corona, itu belum sempat saya memang share. Kalau saya cuma berteori, saya rasa juga itu tidak kurang apa ya? Kurang oke lah gitu ya. Karena ada kalau pengalaman saya pribadi kemarin untuk memasang tali corona merah untuk generasi Kyocera itu, kalau dia terlalu kencang juga hitam. Hasilnya pun hitam. Terlalu kendor pun nanti gampang hitam, gampang background kalau kendor. Karena pengapian tali coronanya itu kan membesar. Begitu ada sedikit kotoran itu gampang nembak. Nanti drumnya banyak bintik-bintik, Bang. Nah itu. Nah, oke, saya belum sempat. Saya minta maaf buat rekan-rekan sebagai pengguna yang menanyakan minta dibuatkan video cara memasang tali coronanya untuk generasi Kyocera. Saya belum bisa sampai saat ini karena saya masih ada di pulau. Oke, silahkan teman-teman periksa ketika seperti di video gambar-gambar itu tadi, kalian mengalami hitam-hitam seperti itu, silahkan kalian bersihkan, kalian bongkar drumnya keluar, di ploppingnya kalian simpang keluar, dan kalian yang perlu diingat ini penting buat teman-teman. Kalau kalian mau menyemprotnya menggunakan hand blower, kalian buka cover bagian belakang, kemudian laserkan posisinya di atas. Jadi ada ini drum, jadi ini posisi laser. Upayakan laser yang di atas ini kalian tutup dulu menggunakan, entah kalian menggunakan tisu atau kertas, supaya pada saat teman-teman menyemprotnya menggunakan infus itu tidak lari ke laser. Nanti malah merembet ke lasernya. Ketika lasernya itu kotor, tentunya hasilnya pun akan background, akan hitam-hitam ya. Hanya bisa dibedakan lah mana masalahnya di lasernya. Kalau teknisi saya rasa pasti sangat bisa gitu, Bang ya. Oke, mungkin seperti itu. Jadi saran saya perlu diingat itu, kalian lapisi bagian atas. Kalau kalian ragu untuk menyemprotnya, lebih baik teman-teman itu lap saja. Lap supaya nggak terbang-terbang sisa-sisa limbah yang ada di dalam mesin itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subrek, dan share ke teman-teman yang lain supaya sebagai pengguna Kyocera itu setidaknya dapat informasi ya sampai ke teman-teman, baik yang mulai dari kota sampai ke pelosok. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.